wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal kurama al-aizza wa nahussu khususan Syekhuna wa murabbi arwahina Asy-Syaikh Yasin Maimun wa ahli baitihi hafidhahumullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fadilat Asy-Syaikh Nur Ahmad Samih Al-Azhari hafidhahullah ta'ala, al-talabah wal talibat hafidhanallah. Alhamdulillah fi hadzal masa' nahnu najtami linastafid al-muhadharah wal ulum an-nafi'ah min fadilati Syekh Nur Ahmad Samih. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyadhana wa yarzuqana ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbala wa an na'mala bima nata'allam. Teman-teman santri, teman-teman yang kami banggakan, alhamdulillah pada sore kali ini kita semuanya berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan kita ya setiap hari Selasa sore dan Rabu sore. Insya Allah tema yang akan diangkat oleh beliau pada kesempatan kali ini adalah Al-Wafa Waraddul Jamil. Artinya apa? Arti dari Al-Wafa Waraddul Jamil adalah membalas kebaikan orang yang telah berbuat kebaikan kepada diri kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah membalas kebaikan terhadap orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada diri kita. Seperti biasanya sebelum muhadharah kami mulai, kami mengingatkan kepada teman-teman semuanya ya, bahwa muhadharah pada sore kali ini bersama dengan beliau, selain kita semuanya muhadharah belajar tentang keilmuan Islam, muhadharah bersama dengan beliau ini juga sekaligus melatih listening kita terhadap bahasa Arab, melatih kepekaan pendengaran kita terhadap bahasa Arab. Semoga kita semuanya dibuka Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dapat memahami keilmuan Islam dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa hadis dan bahasa dari para ulama. Baik, langsung saja kami haturkan kepada beliau, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. في البداية قبل أن نبدأ نقرأ جميعا الفاتحة نورا وبركة لهذا المكان وللطلاب والطالبات والقائمين عليه. نقرأ جميعا الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالبركة. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Sebelum muhadharah pada sore kali ini kita mulai ya. Tadi beliau mengajak kita semuanya untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kami mengingatkan kepada teman-teman putri, ini tempatnya di depan masih banyak yang kosong ya, harap ditempati ya. Jangan sampai berjubel di bagian belakang ya. Di depan sebelah kiri ini masih ada tempat yang kosong, harap maju ke depan ya. Jangan sampai berjubel di belakang. Mohon Bapak ya, Pak bisa dikondisikan yang di bagian belakang ini wonten tempatipun supaya ditempatinya. Nggih. نكرر عنوان المحاضرة رد الجميل لأهله أو الوفاء بالحقوق لأصحابها. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya tema muhadharah pada sore kali ini adalah Raddul Jamil, balasan kebaikan kita terhadap orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang memenuhi nikmat-nikmat Allah dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Allahumma ya Allah, salli, limpahkanlah rahmat ta'zimmu ala sayyidina, atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih, yang membuka lima uhli, terhadap segala sesuatu yang tertutup, artinya segala sesuatu yang susah, dan yang menjadi pengakhir dari para rasul dan para utusan. Khairu man 'arifa al-huquqa wa khairu man radda al-jamil li ahlihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik nabi yang mengetahui hak-hak yang lainnya, sebaik-baik nabi yang mengetahui, yang membalas orang lain yang berbuat kebaikan kepada beliau dengan kebaikan lainnya. نريد فقط من طلابنا وطالباتنا الانتباه جيدا لنعرف قدر دينهم الإسلامي الحنيف. Saya ingin anak-anakku semuanya untuk mengetahui ajaran agamanya, ajaran agama Islam yang mulia. Oleh karena itu hendaknya Anda semuanya untuk intibah, untuk konsentrasi atas apa yang akan beliau sampaikan. طلاب الأعزاء، طالبات الأعزاء، بداية سؤال: ما معنى رد الجميل لأهله؟ ما معنى رد الجميل لأهله؟ Anak-anakku yang aku banggakan, muhadharah ini akan kami buka dengan suatu pertanyaan. Ma makna raddul jamili li ahlihi? Apa sih arti dari merespon, arti dari membalas kebaikan bagi orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita? Al-jawabu ma'na raddul jamili ay man sana'a lana ma'rufan aw khairan fi sigharina aw kibarina aw fi waqtil mihnati aw syiddati. Arti dari raddul jamil, hendaknya kita mengetahui bahwa orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, siapapun orang itu, meskipun mereka adalah junior dari kita semuanya ataupun senior kita yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Wa yassarallahu lana amrana
نعرف له جميله ولا ننساه. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan urusan-urusan kita dari perantaraan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Hendaknya kita mengetahui bahwasanya orang tersebut merupakan perantaraan yang melakukan kebaikan kepada kita. وهذا خلق إسلامي لا نجده في غير المسلمين. Kita mengetahui kebaikan orang lain kepada diri kita, menganggap kebaikan orang lain kepada diri kita, ini merupakan akhlak, budi pekerti yang diajarkan Islam kepada kita, yang tidak kita temukan di ajaran lainnya. السؤال الآخر لماذا أمرنا وحثنا الإسلام على رد الجميل؟ Pertanyaan yang lain, limadza hassana wa amarona al-islamu ala raddil jamil. Limadza, kenapa, hassana, mendorong kepada kita, wa amarona, dan memerintahkan kepada kita, al-islamu, agama Islam, bi raddil jamil, dengan membalas kebaikan dari orang lain. Al-jawabu amarana al-islamu bi raddil jamili hatta yaduma al-khayru wal mahabbatu bainal muslimina. Al-jawab, jawaban dari pertanyaan tadi, amarona al-islamu biraddil jamil hatta ya'umma al-khair. Islam memerintahkan kepada kita semuanya untuk membalas kebaikan kepada orang lain. Tujuannya adalah supaya adanya kebaikan ini bisa ya ummah, bisa menuju kemana-mana, ya, bisa mencakup kepada semua orang. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala fi surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsanu. Wa ma'na al-ayah ay ma jazaa'ul ihsani wal ma'ruf illa ihsanun misluhu aw akthar minhu. Baik. Dalam hal ini ada dalil dari Al-Quran Al-Karim, tepatnya di dalam surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tiada lain pembalasan dari suatu kebaikan kecuali dari kebaikan. Arti dari ayat yang barusan kita baca tadi, bahwa tiada balasan bagi orang yang telah berbuat baik kepada kita kecuali kita membalas kebaikan kepada orang tersebut, atau bahkan kita melebihi di dalam membalas kebaikan orang tersebut. Wa qawlu Rabbuna subhanahu wa ta'ala fi surati An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Begitu juga ada dalil di dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, ketika Anda semuanya diberikan suatu penghormatan, maka fahayyu, maka balaslah penghormatan tersebut dengan penghormatan yang sama atau dengan penghormatan yang lebih baik. Contohnya, ada orang yang memberikan penghormatan kepada Anda. Orang tersebut mengatakan Assalamualaikum, maka jawabnya ini minimal Waalaikumsalam atau ditambahi Waalaikumsalam warahmatullah, ya, minimal sama atau lebih baik dari penghormatan yang diberikan. Faham ya? Wa qawlu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, wa man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu. Ada hadis yang menjelaskan tentang raddul jamil, kita membalas kebaikan kepada orang lain. Man sana'a, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada Anda semuanya, maka hendaknya Anda membalas kebaikan orang tersebut. Marrah thaniyah nukarriru wa la namillu min at-tikrar. Aqulu li tullabina wa talibatina al-intibaha jayyidan lina'rifa
قدر وعظمة الإسلام وما يدعو إليه. Saya ulangi sekali lagi dan tentunya jangan sampai kita merasa bosan dengan adanya pengulangan, ya, bahwasanya kami ingin menggendaki anak-anakku semuanya ini untuk konsentrasi, untuk intibah atas apa yang beliau sampaikan. لأن اجتماعنا هنا لنخرج بمعلومة تنفعنا في ديننا ودنيانا. Karena karena kumpulnya kita di tempat ini tidak lain hanyalah supaya kita ketika keluar dari tempat ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. مرة ثانية نكرر قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. Saya ulangi sekali lagi ya. Ada 3 dalil utama yang disebutkan oleh beliau pada sore kali ini. 3 dalil utama yang menjelaskan hendaknya kita membalas kebaikan orang lain. 2 dalil dari Al-Quran Al-Karim dan 1 dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. 2 dalil dari Al-Quran Al-Karim ini, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tiada balasan suatu kebaikan kecuali kebaikan. Ya, ini ada di surah Ar-Rahman. Artinya ketika ada orang yang berbuat kebaikan kepada kita, hendaknya kita balas dengan kebaikan pula. Baik. Kemudian dalil yang kedua masih dari Al-Quran Al-Karim, ini ada di surah An-Nisa. Wa idza huyyitum bitahiyyatin, ya, ketika Anda semuanya diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, aurudduha, atau dengan balasan yang sama. Ya, ini dari surah yang pertama tadi dari surah Ar-Rahman, yang kedua dari surah An-Nisa, dan yang ketiga dalilnya adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Man sona'a lakum khairan fakafi'uh. Ya, man sona'a lakum khairan, barang siapa yang telah berbuat kebaikan bagi kalian semuanya, fakafi'uh, maka balaslah kebaikan orang tersebut. فكل هذه النصوص الإسلامية تدعونا إلى الوفاء مع أصحاب الحقوق وتدعونا إلى رد الجميل إلى أهله، وهذا يدل على عظمة الإسلام. Dalil-dalil ini, ya, atau yang kita sebut dengan nusus. Nusus ini jamak dari nas. Nas dari Al-Quran, nas dari hadis. Semuanya ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita semuanya, hendaknya kita membalas kebaikan dari orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. طلاب الأعزاء، طالبات الأعزاء، أصحاب الحقوق علينا كثيرون. أصحاب الحقوق علينا كثيرون. نأخذ فقط بعض الأمثلة. Anak-anakku yang aku banggakan, orang-orang yang mempunyai hak terhadap kita itu banyak. Orang-orang yang mempunyai hak terhadap diri kita itu banyak. Saya akan menggambarkan, akan mencontohkan sebagiannya. Al-awwalu min ashabil huquq alaina wa min al-wajibat alaina raddul jamili ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang mempunyai hak terhadap diri kita dan wajib bagi kita untuk membalas kebaikannya adalah hak-hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالله سبحانه وتعالى خلقنا
وميزنا بالعقل وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى فمن الواجب أن نرد له الحق والجميل. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal kepada kita semuanya, sehingga dengan akal ini kita dapat membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitung besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa membayangkan, ya, kita hidup di dunia ini membutuhkan oksigen, ya. Kalau tidak ada oksigen, maaf, di rumah sakit, ya, Anda bisa mengangan-angan, ya, maaf, beberapa tahun ke belakang itu ada orang yang benar-benar mencari oksigen dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya, saling berebut. Ini menunjukkan nikmat oksigen itu benar-benar sangat luar biasa. Ini sebagian kecil mawon, ya. Allah memberikan nikmat kepada kita yang begitu luar biasa, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Waraddul jamil ila Allah subhanahu wa ta'ala yakunu bisyukri ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Allah faqat la yuridu minna illa an nashkurahu ala ni'amihi. Membalas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana? Caranya adalah kita hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yaqulu Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum, apabila kalian semuanya bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan menambahi kenikmatan kepada kalian semuanya. Wa yaqulu aidan subhanahu wa ta'ala, anushkur li wa liwalidayka, surat Luqman. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anishkurli, an ushkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, waliwalidayk, dan kepada kedua orang tuamu. Marra thaniyah, raddul jamil ila Allah subhanahu wa ta'ala yakunu bisyukri ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya cara untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mensyukuri segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثانيا من الحقوق التي علينا رد الجميل للوالدين للأب وللأم. Dan yang kedua adalah membalas kebaikan kedua orang tua, kepada bapak, kepada ibu. نحن جميعا نعلم فضل الوالدين. Kita semuanya mengetahui keutamaan kedua orang tua. فهما السبب بعد الله في وجودنا. Keduanya merupakan sebab yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wujudnya kita. وكم تحمل من المتاعب والمشاق في سبيل راحتنا. Berapa banyak perjuangan, berapa banyak masyaqqah, kepayahan yang telah diemban kedua orang tua kita untuk kenyamanan kita. ويكون رد الجميل لهما ببرهما وإطاعتهما. ويكون رد الجميل, dan membalas kebaikan kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan dengan taat kepada kedua orang tua. والدعاء لهما, dan mendoakan keduanya. والعمل على إسعادهما, dan berusaha untuk membahagiakan keduanya. ولا نسمعهما كلاما سيئا,
dan kita tidak mendengarkan kepada keduanya kata-kata yang tidak enak didengar. Qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Wa qala aidan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ada kalanya kedua orang tua kalian ini akan sampai di usia tua di samping kalian semuanya, salah satunya atau keduanya. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika orang tua ada di samping kalian, fala taqul lahumā, maka jangan sampai berkata kepada kedua orang tua kata-kata ya. Kata-kata dalam bahasa Indonesia itu apa? Gitu ya. Artinya kata-kata yang sangat sepele. Atau kata-kata yang sepele ini tidak diperkenankan untuk disebutkan di samping orang tua. Kenapa? Karena akan menyakitkan hati orang tua. Wong nek nglarakake atine wong tua iku uripe ora barokah, bakal dibales anak-anake. Paham nggih? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, dan jangan sampai berkata-kata keras di depan orang tua. Ingat, kita semuanya, ya, Anda semuanya nanti akan mempunyai anak juga. Bayangkan kalau posisi Anda sebagai orang tua, Anda diperlakukan anak-anak Anda dengan kata-kata yang tidak pantas, bagaimana perasaan Anda? Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada beliau berdua kata-kata yang mulia. Wa du'a lahumā bir-rahmah kama qala rabbuna wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Dan mendoakan keduanya sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran. Rabbi wa qur rabbirhamhumā, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku seperti halnya mereka berdua menyayangiku di waktu kecil. Min ashabil jamil alaina raddul jamil baina az-zawji waz-zawjati. Di antara membalas kebaikan adalah balasan kebaikan di antara pasutri. فالزوج يتعب طوال النهار لتدبير مؤنة الزوجة. Seorang suami sepanjang hari memayahkan dirinya untuk memberikan nafkah keluarganya. والزوجة تعمل بالبيت وتصنع وتجهز الطعام والشراب. Sementara dari sisi lainnya, seorang istri hendaknya menyiapkan apa yang disiapkan ada di rumahnya berupa makanan dan lainnya. وتنظف للزوج ملابسه وتربي له أولاده. Membersihkan rumahnya dan juga mendidik anaknya. فأمرنا الإسلام برد الجميل كل منهما للآخر. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, membalas budi kepada yang lainnya antara satu dengan yang lain. يقول ربنا سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني المرأة ستر على زوجها والزوج ستر على زوجته. Di antara dalil untuk saling berbuat baik di antara pasutri adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Hunna libasun lakum. Mereka istri adalah penutup bagi kalian semuanya, pakaian kalian semuanya. Wa antum, sedangkan kalian semuanya adalah penutup pakaian dari istri kalian semuanya. Artinya antara satu dengan yang lain ini harus saling melengkapi, antara satu dengan yang lain saling berbuat baik, berbalas budi atas apa yang dilakukan yang lainnya.
روى الترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan suatu hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum, sebaik kalian semuanya. Khairukum adalah yang terbaik, li ahlihi, bagi pasangannya, bagi keluarganya. Wa ana, ini katanya ngendikane Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan aku ini sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Ini seperti hadis yang kemarin ya. Hadis ini sederhana tetapi maknanya sangat padat, maknanya sangat singkat. Maaf terutama yang cowok. Ketika seseorang itu sudah berkeluarga ya, ini nanti sekat-sekat di antara suami istri itu sangat akan terhilangkan. Sifat asli, karakter asli dari seorang pasutri itu akan kelihatan semuanya setelah nopo berkeluarga. Rasulullah SAW menjadikan karakter orang yang ada di rumah itu sebagai tolok ukur manusia terbaik itu ketika ada di rumah, ketika berinteraksi dengan keluarganya. Sebab ketika interaksi di luar, ketika di luar senyum, bisa jadi senyumnya itu supaya bisnisnya lancar. Ketika memberikan salam kepada orang lain, bisa jadi supaya orang itu mau membeli produknya. Senyum, sapa, salam itu digunakan hanya untuk kepentingan bisnis. Tetapi ketika sudah di rumah, ya itu sekat-sekat seperti itu sudah tidak ada semuanya. Watak, karakter, sifat asli itu seseorang itu akan kembali sehingga menjadi tolak ukur baik atau buruknya seseorang. Fahim tuh sing cowok terutama. Tullabil a'azza, az-zawju idza radda al-jamila li zawjatihi waz-zawjatu idza raddat al-jamila li zawjiha ta'ishu al-usratu fi sa'adatin wa istiqrarin وينعم المجتمع كله بالأمان والتقدم. Tayyib. Seorang suami ketika berbuat baik kepada istrinya, begitu pula sebaliknya, itu nanti akan tercipta suatu keluarga yang harmonis. Ketika suatu keluarga itu harmonis, maka yang terjadi di masyarakat adalah suatu keharmonisan pula. Jadi keharmonisan yang ada di masyarakat itu bermula dari keluarga. Wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam radda al-jamila lis-sayyidati Khadijah. Fahiya awwal zawjatin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam